Siapa yang menyangka jika pekerjaan ini mendatangkan penghasilan yang menggiurkan? Sekilas mungkin banyak orang yang memandang sebelah mata, tetapi meskipun masih dilakukan dengan cara tradisional, pendapatannya ternyata cukup banyak untuk ukuran para peternak. Ternak bebek menjadi salah satu usaha yang saat ini banyak ditekuni masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Aceh Tapareng. Apalagi saat ini bisnis kuliner Palako Iti mengalami pertumbuhan yang pesat. Di wilayah ini menjamur warung-warung yang menyediakan daging bebek sebagai menu andalannya. Ya, pengembala bebek melepaskan bebeknya di sawah. Rehan, anak bungsu dari Sarifuddin, memanfaatkan lahan persawahan di RCE, Kelurahan Samaturue, Kabupaten Pinrang, yang menjadi lokasi untuk melepaskan bebek peliharaannya. Sawah yang baru saja dipanen dipilih oleh warga RCE ini disebabkan masih ada sisa-sisa ceceran gabah, keong, dan lainnya yang disukai bebek untuk mencari makan. Pelajar sekolah menengah pertama di RCE ini menggembalakan sekitar 300-an ekor bebek sejak usia 0 hari. Bibit bebeknya ini, kata bapaknya, ia dapatkan dari usaha penetasan telur bebek milik pamannya. Bebek yang ia pelihara mulai bertelur pada usia 5 bulan. Namun Rehan dan Sarifuddin tidak memelihara bebek sampai di usia tersebut. Sebagian ia biarkan bertelur untuk ditetaskan kembali, dan sebagian dijual langsung ke pemilik warung Palako Iti di saat usia bebeknya memasuki usia panen. Satu ekor bebek yang ia jual dilepas dengan harga minimal Rp45.000 sampai Rp65.000. Itu pun tergantung siapa yang membelinya dan berapa banyak yang ia beli. Sehari-harinya Rehan melepas bebeknya di dini hari sebelum berangkat ke sekolah, dan sorenya setelah tugas-tugas dari sekolah telah rampung dikerjakan, barulah ia datang kembali untuk mengawasi bebek yang ia lepas di sawah. Adapun ke 300 ekor bebek yang Rehan pelihara, sebahagian kecilnya adalah bebek lokal dan sebagian besarnya adalah bebek Peking. Tapi yang ia utamakan adalah bebek yang dapat dijual dagingnya adalah bebek Peking. Bebek Peking diternakkan karena jenis bebek ini jauh lebih cepat besar dan produktivitas dagingnya yang bagus, sehingga banyak disukai pemilik warung. Mengembalakan bebek di sawah tidak semudah kelihatannya. Melepas bebaskan bebek di sawah juga memiliki kesulitan tersendiri. Salah satu kesulitannya yaitu lokasi sawah tempat melepas bebek tidak semuanya sudah dipanen oleh pemiliknya. Tidak jarang Rehan harus berlari untuk menghalau bebek-bebek peliharaannya yang menuju lahan sawah yang belum dipanen untuk memakan padinya. Tak hanya sekali, baru saja dihalau menjauh, bebeknya kembali lagi atau beralih ke padi yang lainnya, sehingga ia kembali berlari lagi untuk menghalau bebeknya menjauh dari petak-petak sawah yang masih terisi padi. Itulah sebabnya sebelum ke sekolah, bebeknya dikurung di dalam petak sawah yang sudah dipanen dengan jaring. Selain itu juga, jika lokasi sawah yang ia tempati kekurangan air, tidak jarang Rehan mengambil air untuk bebeknya di kolam terdekat bersama sepupunya agar bebek-bebeknya ini memiliki air yang cukup. Salah satu keunggulan beternak sistem tradisional ini adalah pengeluaran untuk pembelian pakan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan sistem kandang. Uang untuk membeli pakan ternak dapat lebih ditekan jika dibandingkan dengan memakai sistem di dalam kandang. Selain itu, dengan dilepaskan di sawah, bebek menjadi lebih sehat karena dapat dengan leluasa bergerak serta banyak mendapatkan makanan organik dari sawah.
Selain itu, dengan sistem ini, bebek-bebek justru membantu para petani mengurangi hama, karena bebek-bebek tersebut memakan keong dan serangga yang menjadi musuh bagi para petani. Sejak Peloko Itik, kuliner khas Ajata Pareng semakin diminati masyarakat luas. Warung-warung kuliner ini pun kian menjamur dan kini bertebaran di mana-mana, bukan hanya di Ajata Pareng. Hal ini pun berbanding lurus dengan banyaknya bisnis warung peleko yang didirikan di wilayah Ajata Pareng. Ini pula lah yang membuat permintaan akan daging bebek semakin meningkat. Peluang bisnis ini yang dilihat pula oleh para peternak bebek, dan kemudian mengembangkan usaha peternakannya dalam memelihara bebek. Dimulai dari memelihara bebek petelur, sekarang ditambah menjadi memelihara bebek peking atau bebek pedaging lainnya. Sarifuddin pun mengaku tidak mampu untuk memenuhi permintaan para pelanggannya. Mendengar hal ini, beternak bebek pedaging tampaknya cukup menjanjikan. Ini dikarenakan permintaan pasar akan daging bebek belumlah dapat terpenuhi secara maksimal. Sebuah peluang bisnis yang cukup bagus, bukan? Nah, tertarikkah Anda untuk memulai usaha beternak bebek pedaging?